Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di hari yang cerah ceria ini. Terima kasih Ana, Suci, Delia, Nadia, Saadah, Tina yang selalu setia mengikuti Zoom saya. Kita tunggu teman-temannya ya, belum masuk ya. Oke, hari ini kita akan membahas LKPD Bioteknologi 3 dan 4 yang terakhir ya, yang terakhir di bab bioteknologi dan di bab kelas kelas 12 ini. Ya, jadi habis ini, terima kasih Adi ya masuk. Habis ini sudah selesai, jadi minggu depan kita tinggal latihan soal ujian sekolah karena bulan depan entah tanggal berapa kalian sudah harus melaksanakan ujian sekolah secara online. Ya, untuk tugas untuk kelulusan cukup kalau buat biologi adalah kerjakan semua di GC yang semester 6 ini kerjakan dengan tepat waktu dengan benar. Ya itu aja, udah nanti nilai kelulusan ya, jelas ya. Oke, kita awali pertemuan hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk kuisis bioteknologi kita lakukan hari Selasa depan aja ya, Selasa depan aja ya. Oke, apa mau sekarang? Selasa depan aja, Bun. Oke, sip. Ya, sip, karena kelas lain nggak ada yang minggu ini ya, gitu. Karena waktu ya. Oke, langsung nonton video dulu ya. Kita akan nonton bioteknologi modern, yaitu tentang ini dulu, apa sih kultur jaringan tumbuhan. Sudah ada suaranya? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Duyuningsih. Kali ini kita masih membahas bab bioteknologi kelas 12, yaitu pada materi bioteknologi modern, kultur jaringan tumbuhan. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah kultur jaringan tumbuhan. Apa itu kultur jaringan tumbuhan? Kultur jaringan tumbuhan merupakan teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif tidak kawin, buatan yang didasarkan pada sifat totipotensi atau regenerasi sangat tinggi pada tumbuhan. Nah, bila kalian pernah melihat ada botol yang di dalamnya ada tanaman, itu adalah produk dari kultur jaringan tumbuhan. Sel tumbuhan mempunyai organel plasmodesmata yang terdapat pada dinding sel yang berfungsi untuk totipotensi, artinya mempunyai daya regenerasi sangat tinggi. Prinsip kultur jaringan adalah menumbuhkan jaringan maupun sel tumbuhan dalam suatu media buatan secara aseptik, suci hama dan penyakit. Sifat individu baru yang dihasilkan sama persis dengan sifat induknya. Nah, bagian tumbuhan yang ditumbuhkan atau dikulturkan dalam media kultur disebut eksplan. Media yang biasa digunakan dalam kultur jaringan tumbuhan adalah media agar-agar yang diberi tambahan unsur hara dan vitamin serta hormon pertumbuhan. Nah, sekarang kita akan membahas tahap-tahap kultur jaringan pada tumbuhan. Yang pertama adalah sterilisasi eksplan dengan alkohol 70% atau dilalui di atas api. Yang kedua, penanaman eksplan pada media kultur agar yang telah dibuat.
Tahap kultur jaringan tumbuhan yang ketiga adalah meletakkan botol yang berisi eksplan dalam ruangan yang suhu dan penyinaran terkontrol sehingga terbentuk kalus atau perbanyakan sel. Yang keempat adalah subkultur dilakukan beberapa kali sampai kalus tumbuh menjadi plantlet atau tanaman kecil. Yang kelima, plantlet dikeluarkan dari botol dan akarnya dibersihkan dengan air bersih dan mengalir, kemudian ditiriskan. Yang keenam, plantlet ditanam ke dalam ke dalam pot-pot kecil yang diletakkan di tempat yang teduh, tidak langsung terkena sinar matahari. Dan tahap kultur jaringan yang ketujuh adalah apabila plantlet sudah tumbuh kuat, tanaman bisa dipindahkan ke media tanah atau lahan pertanian yang terkena sinar matahari. Nah, ini adalah gambar dari proses kultur jaringan tumbuhan, di mana eksplan adalah bagian dari tubuh tumbuhan, dipotong-potong kemudian disterilkan dengan alkohol 70% atau dilalui di atas api, kemudian ditaruh di media agar-agar yang sudah dicampur dengan hormon tumbuh atau nutrisi tubuh, kemudian akan menjadi kalus atau perbanyakan sel menjadi plantlet dan kemudian dibuka dari botolnya. Nah, sekarang kita akan bicarakan tentang keunggulan-keunggulan teknik kultur jaringan. Keunggulan yang pertama adalah tidak memerlukan lahan luas untuk memproduksi banyak bibit tanaman. Keunggulan teknik kultur jaringan tumbuhan yang kedua adalah menghasilkan bibit tanaman yang sifatnya identik dengan sifat induknya. Keunggulan teknik kultur jaringan yang ketiga adalah menghasilkan bibit tanaman dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang singkat. Nah, demikian tadi materi tentang kultur. Oke, kita langsung ke yang kedua tentang cloningnya. Cloning. Ya, cloning dan bayi tabung. Di luar tubuh induk. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Weti Dwiningsih. Kali ini kita masih membahas bab kelas 12 bioteknologi pada materi bioteknologi modern, cloning dan bayi tabung. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah cloning. Kalian tahu nggak apa itu cloning? Cloning atau transplantasi atau pencangkokan nukleus atau inti sel digunakan untuk menghasilkan individu yang secara genetis sama persis dengan induknya. Cloning dengan cara memasukkan inti sel atau nukleus sel tubuh donor ke sel telur yang telah dihilangkan inti selnya. Sel telur atau ovum tersebut diberi kejutan listrik atau zat kimia untuk memacu pembelahan sel. Jadi sel telurnya di dalamnya ada nukleus inti sel dari sel tubuh donor. Ketika klon embrio telah mencapai tahap yang sesuai, embrio dimasukkan ke rahim hewan betina lainnya yang sejenis.
hewan tersebut akan mengandung embrio yang ditanamkan dan akan melahirkan anak hasil cloning. Nah, kalau kalian melihat gambar di sini contohnya adalah domba Dolly. Sel tubuhnya diambil dari sel tubuh donor domba Dolly, diambil intinya, kemudian sel telur dihilangkan intinya, kemudian inti dari sel tubuh tadi dimasukkan ke dalam sel ovum. Setelah itu diberi kejutan listrik akan menghasilkan embrio, dan embrio ini ditanamkan di rahim pada betina sehingga betina tersebut dapat mengandung dan melahirkan domba Dolly hasil cloning. Nah, selanjutnya kita akan membahas teknik bayi tabung. Teknik bayi tabung bertujuan untuk membantu pasangan suami istri yang sulit memperoleh keturunan. Nah, pembuahan pada bayi tabung terjadi di luar tubuh induk betina atau yang kita sebut dengan fertilisasi in vitro. Sel telur atau ovum yang telah dibuahi akan membentuk embrio. Selanjutnya, embrio ditanamkan atau diimplantasi pada rahim seorang wanita yang diambil sel telurnya. Kemudian, embrio tersebut tumbuh menjadi anak yang siap dilahirkan. Nah, kita bisa lihat bahwa fertilisasinya terjadi di luar ya. Jadi sel ovum diambil, kemudian disatukan dengan sel sperma di luar, akan membentuk embrio. Kemudian embrio itu ditanamkan atau diimplantasi di rahim. Selanjutnya wanita tersebut hamil dan melahirkan anak hasil dari bayi tabung. Dan biasanya untuk penempelan embrio lebih dari satu supaya kita bisa melihat keberhasilannya. Nah, demikian tadi materi tentang cloning dan bayi tabung. Selanjutnya, Oke, kita sudah melihat dua video ya. Ya, alhamdulillah nambah nih 12 ya. Oke, senanglah, masih senang di IPS 3 saya. Kita 3 tahun bersama. Kalau di kelas IPS yang lain 6 atau 8 orang yang ikutan Zoom dari awal ya. Nah, saya akan share screen LKPD 3 ya, LKPD Bioteknologi 3. Alhamdulillah ini karena kelas IPS 3 selalu habis dari kelas IPA 8, ini sudah dikerjakan. Atau ada yang mau mengerjakan lagi? Tinggal dibaca aja nih. Oke, jadi sebelum kita ke soal ya, karena sudah ada jawabannya ini. Ya. Baca aja ya, oke. Ya, sebelum kita ke soal, yang akan kita bahas kali ini adalah kultur jaringan tumbuhan. Jadi gini, ini kita ngomongin imajinasi ya, karena kita tidak melakukan dan tidak mempraktekannya. Ya. Jadi kultur jaringan tumbuhan itu suatu teknik yang hanya dilakukan pada jaringan tumbuhan. Karena sel tumbuhan itu berbeda dengan sel hewan. Ya, sel tumbuhan itu mempunyai dinding sel. Ya, jadi dia berbeda dengan sel hewan atau sel manusia. Nah, pernah lihat botol yang ada tanamannya nggak? Botol ya, botol bening, kemudian di dalamnya ada tanaman-tanamannya. Pernah? Ya, itu adalah kultur jaringan tumbuhan. Jadi yang dipakai itu adalah medianya agar-agar. Bikinnya gimana? Ya kayak kalian bikin agar-agar biasa aja. Agar-agar, cuman nggak pakai gula ya, tetapi pakai media tanam atau pakai zat-zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Nah, terus tumbuhan yang dipakai untuk untuk kultur jaringan tuh bagian apa? Ya bagian apa aja, asalkan dia selnya masih bagus. Misalnya nih, kita ngambil daun ya.
daun 1 lembar aja, kemudian kita potong-potong kecil-kecil, ya, dan harus dilakukan dalam kondisi yang sangat steril atau suci hama dan penyakit. Maka habis itu si daun itu yang sudah dipotong-potong itu ditaruh di media agar-agar tadi. Media agar-agarnya ditaruh di botol yang bening. Nah, setelah seminggu ternyata daun yang warnanya hijau itu akan berubah menjadi warna putih bening. Ya kan? Setelah 1 minggu. Kemudian ternyata setelah 1 bulan atau beberapa minggu kemudian itu yang bening itu tadi namanya kalus ya. Yang bening tadi akan berubah menjadi satu tanaman utuh. Ada akar, batang, dan daun. Jadi keren ya. Keren kan? Nah, kalau manusia atau hewan, alhamdulillah nggak bisa dikulturkan di media agar-agar ya. Bahaya kalau bisa. Misalnya ovumnya sama spermanya ditaruh di media agar-agar gitu. Terus jadi bayi. Nanti lahir, ditanya, kamu anaknya siapa? Botol ya. Ya nggak? Ya kan? Oke. Ya. Di sini kelihatan. Ya. Alhamdulillah. Ya. Nah, jadi bukan itu yang akan ditanya ternyata di soal. Menurut pendapat kalian, kelebihan dan kelemahan teknik kultur jaringan itu apa aja? Oke, boleh dibaca oleh Adi. Ada Adi? Adi? Ada, Bu. Oke, sip. Oh, tinggal baca aja, tinggal baca. Udah ada jawabannya. Kelihatan nggak di layar? Kelebihan kultur jaringan tumbuhan. Yang pertama, tidak memerlukan lahan luas untuk memproduksi banyak bibit tanaman. Yang kedua, menghasilkan bibit tanaman yang sifatnya identik dengan sifat induknya atau vegetatif. Ya. Yang ketiga, menghasilkan bibit tanaman kuat mempertahankan kualitas tanaman. Kelemahan mempertahankan kualitas tanaman. Ya. Dan selanjutnya adalah kelemahan. Yang pertama, tidak dapat menghasilkan varietas baru. Yang kedua, harus dalam kondisi steril. Yang ketiga, biayanya sangat mahal. Yang keempat, hasil tanaman akarnya kurang kuat. Ya, betul. Ini di screenshot atau ditulis ya pada LKPD yang nomor 1 ini. Oke, jadi kenapa disebutkan di sini bahwa bibit tanamannya identik dengan hasil induknya? Karena memang ini adalah secara vegetatif, tidak kawin. Ya, jadi kita tidak mengawinkan tanaman, tetapi kita mengkulturkan tanaman yang memang sudah ada. Jelas ya? Dan kelemahannya jelas tidak akan memunculkan varietas baru. Varietas baru itu akan muncul kalau ada perkawinan. Gitu ya. Nah, biayanya sangat mahal, jelas banget karena membutuhkan lab dan ahli. Ya, laboratoriumnya yang komplit dengan ahli. Gitu. Ya. Kemudian waktunya itu, tapi waktunya dia tidak membutuhkan lahan luas karena kita membutuhkan lab justru ya, tapi biayanya sangat mahal. Nah, ini biasanya yang keluar di soal kelemahan dan kelebihan KJT. Sudah di screenshot semua? Sudah? Oke, sudah. Oke, sudah ya. Oke. Nah, kalau gitu kita ke yang 2 boleh dibaca oleh Ana Fitria. Ya, kita ngomongin cloning. Ana? Ya, Bu. Yap, nomor 2. Cloning adalah pencakokan Cloning adalah pencakokan inti sel digunakan untuk menghasilkan individu yang sama dengan individu donor. Menurut saya, cloning pada manusia dapat dilakukan dengan cara sel ovum diambil intinya. Kemudian, ambil sel tubuh individu donor, diambil inti selnya. Kemudian, inti sel tubuh disuntikkan ke sel ovum, menjadi zigot, mengalami embryogenesis. Setelah itu, ditempelkan di rahim wanita tersebut. Wanita itu hamil dan melahirkan bayi yang sama persis. Ya, sama persis dengan donor ya, dengan donor. Oke, jadi pertanyaan di sini kan kalau di video kita membahas tentang domba doli, ya kan? Domba doli. Nah, di sini ditanyakan kalau manusia mungkin dikloning nggak? Sangat mungkin karena memang sama sel hewan sama sel manusia sama selnya. Ya, misalnya gini, saya ulang ya. Semisal saya pengen punya anak Ana.
nggak mau yang lain. Dan saya nggak mau anak saya itu punya sifat saya. Otomatis yang saya lakukan adalah cloning. Caranya itu tadi, sel ovum saya diambil, dan sel ovum saya itu kan ada inti selnya. Kalau masih ada inti sel berarti ada sifat saya kan? Padahal saya pengen nggak ada sifat saya, maka intinya diambil. Jadi sel ovum saya kosong. Kemudian karena saya ingin punya anak-anak, ya, maka sel tubuhnya Ana diambil, satu sel aja. Caranya gimana? Ya udah cukil aja dagingnya Ana, ya. Satu cukilan sedikit aja udah dapat jutaan sel gitu. Kita cuma ngambil satu sel aja. Setelah itu, sel tubuhnya Ana itu kan ada inti selnya. Inti selnya pasti dia 2N dan sudah berisi semua sifat Ana baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Nah, habis itu inti sel tubuhnya Ana diambil dan disuntikan ke ovum saya. Jadi ovum saya itu ada intinya sel tubuhnya Ana. Setelah itu dia bisa menjadi zigot. Ditempelkan di rahim saya hamil melahirkan bayi Ana. Jadi Ana waktu bayi gitu ya. Jadi sangat mungkin di cloning. Tapi kalau berdasarkan cerita saya, menurut Suci, kalau cloning dilegalkan gimana Suci? Boleh berpendapat nggak? Iya, Bun. Ya, kalau misalnya yang seperti saya ceritakan barusan, cloning dilegalkan, apa yang terjadi pada dunia ini misalnya? Apa ya? Dilegalkan itu dibolehkan, Bun? Iya, ya, dilegalkan itu dibolehkan. Jadi gimana itu? Mengerikan nggak? Mengerikan. Ya, mengerikan ya. Nanti kalau misalnya Suci terlalu cinta pada diri Suci sendiri, Suci akan mengklon sendiri-sendiri ya. Jadi nanti, jadi tidak akan ada perkawinan, tidak membutuhkan pernikahan, perkawinan nggak butuh, bisa mengkloning diri sendiri. Nanti ada Suci 2, 3, 4, 5, sampai 100 mungkin dibikin. Gitu. Mengerikan kan? Ya, makanya cloning itu tidak dilegalkan. Karena kalau sampai dilegalkan, mengerikan. Tapi bisa. Pasti bisa. Secara ilmiah bisa. Gitu. Jelas ya? Jelas ya? Sudah di screenshot semuanya? Udah. Oke, sip. Sudah, berarti cuma 2 soal. Refleksinya boleh diisi, bisa langsung di-upload, nggak usah nunggu catatan. Catatan boleh menyusul. Saya stop share, langsung kita ke... Alhamdulillah, Sarul sudah ada, ya ada Delia, ada Kristi, Hadian, thank you ya. Tadi yang belum disebutin Nadia ya, sama ini Muhammad Ramdan ya. Oke, sehat semua ya. Oke, kita share screen video yang LKPD keempat. Kita ngomongin tentang apa ini? Hibridoma ya kalau nggak salah. Ya, hibridoma dan teknologi plasmid. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dwiuningsih. Kali ini kita masih membahas bab kelas 12 bioteknologi, yaitu pada materi bioteknologi modern, hibridoma, dan teknik plasmid. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas pertama adalah fusi protoplasma. Fusi protoplasma disebut juga teknologi hibridoma. Hibrid artinya penyatuan, doma itu adalah sel somatik atau sel tubuh. Jadi penyatuan 2 sel tubuh. Teknik hibridoma adalah teknik penggabungan 2 sel yang berasal dari jaringan berbeda sehingga menghasilkan sel hibrid yang memiliki sifat kedua sel tersebut. Nah, bisa dilihat di gambar ya. Di sini nanti kita akan bahas dengan jelas. Fusi protoplasma pada sel hewan atau manusia dimanfaatkan untuk menghasilkan hibridoma atau sel hibrid, penyatuan 2 sel tubuh.
fusi atau penggabungan antara sel pembentuk antibodi sel limfosit B dengan sel meloma sel kanker. Sel hibridoma yang dihasilkan dapat membelah secara tidak terbatas seperti sel kanker, tetapi juga menghasilkan sel antibodi seperti limfosit B. Hasilnya adalah antibodi monoklonal, artinya khusus spesifik untuk satu jenis penyakit. Nah, kita bisa melihat di gambar ya. Di situ kita menggunakan tikus yang diambil sel tubuhnya, sel antibodinya, kemudian ditambah dengan sel kanker yang akan menghasilkan dua sel yang menjadi satu, yaitu hibridoma. Jadi sel antibodi akan berkembang terus-menerus seperti sel kanker, maka akan menghasilkan antibodi monoklonal. Nah, sekarang kita akan bahas teknologi plasmid. Apa itu plasmid? Plasmid adalah lingkaran DNA yang terdapat pada bakteri. Alasan plasmid dijadikan sebagai vektor DNA atau pembawa gen karena plasmid bisa berpindah dari satu bakteri ke bakteri yang lain. Yang kedua, karena plasmid dapat berkembang biak ikut pembelahan induknya atau pembelahan bakteri. Contoh aplikasi penggunaan teknologi plasmid yang telah dikembangkan adalah pembuatan atau produksi insulin secara besar-besaran. Hormon insulin yang dihasilkan oleh pulau Langerhans atau pankreas yang berfungsi untuk mengubah glukosa darah menjadi glikogen atau gula otot, sehingga bila orang kekurangan hormon insulin akan mengakibatkan diabetes mellitus. Nah, ini pembuatannya menggunakan teknik rekombinasi DNA. Teknik plasmid pembuatan insulin. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini ada sel pulau Langerhans atau sel pankreas kita ambil, kemudian kita memotong DNA insulin dengan menggunakan enzim endonuklease restriksi atau enzim yang dijadikan sebagai gunting DNA. Kemudian menempelkan DNA insulin ke DNA plasmid dengan menggunakan enzim ligase atau kita sebut sebagai lem DNA, sama-sama depannya L ya, ligase lem. Gen manusia dan plasmid yang telah menyatu membentuk lingkaran plasmid ini disebut kimera atau DNA rekombinan. Selanjutnya, kimera dimasukkan ke dalam bakteri Escherichia coli atau dikenal dengan E. coli dan ikut berkembang biak, terjadi pembelahan ya, sehingga dihasilkan banyak plasmid. Nah, selanjutnya hormon insulin siap dipanen. Oke, demikian tadi materi. Ya, kita ke video 2 tentang mikroorganisme. Ya, ini. Bentar ya, masih loading. Wardah Hydra Rose Day Gel. Gel ringan, mampu menghidrasi 72 jam.
Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dwiuningsi. Kali ini kita masih membahas bab kelas 12 bioteknologi, yaitu pada materi bioteknologi modern, peranan mikroorganisme dalam bioteknologi. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas pertama adalah mikroorganisme sebagai pembasmi hama tanaman. Bakteri yang hidup sebagai parasit pada jenis organisme saja dan tidak mengganggu atau merugikan organisme jenis lainnya dapat dimanfaatkan dalam bioteknologi pembasmian hama atau dikenal dengan istilah biological control. Contohnya adalah bakteri hasil rekayasa genetika yang disebut sebagai bakteri Minimus, merupakan keturunan dari Pseudomonas. Bakteri ini dapat melawan pembentukan es selama musim dingin. Contoh yang lain adalah bakteri Bacillus thuringiensis atau yang dikenal dengan BT yang patogen terhadap ulat hama tanaman. Jadi kita bisa melihat bahwa bakteri ini akan ditanamkan di tanaman, kemudian ulatnya akan makan dan ulatnya tersebut akan mati dengan sendirinya. Selanjutnya kita akan membahas peranan mikroorganisme dalam mengatasi pencemaran. Penanganan limbah oleh mikroorganisme yang mampu menghasilkan gas hidrogen. Mikroba tersebut adalah Clostridium buthyrium. Nah, ini adalah gambar dari Clostridium buthyrium. Bakteri ini akan mencerna dan menguraikan gula serta menghasilkan gas hidrogen. Gas ini dapat digunakan sebagai bahan bakar yang tidak menimbulkan polusi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mikroorganisme sebagai pemisah logam dari bijinya. Bakteri Thiobacillus ferrooxidans mengoksidasi senyawa besi belerang atau besi sulfida. Nah, ini adalah bakteri Thiobacillus ferrooxidans. Bakteri ini termasuk jenis bakteri hemolitotrop atau bakteri pemakan batuan. Bakteri Thiobacillus juga dapat digunakan untuk memperoleh logam berkualitas tinggi seperti emas, gallium, mangan, kadmium, nikel, dan uranium. Oke, demikian tadi materi tentang peranan mikroorganisme dalam bioteknologi. Selanjutnya kita akan membahas praktikum bioteknologi konvensional. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, kita sudah menyimak 2 video ya. Oke, terima kasih. Kita ke share LKPD 4 ya. Ya, LKPD 4 sudah terlihat ya. Oke. Kita ngomongin tentang hibridoma, teknik plasmid dengan peranan bioteknologi, mikroorganisme dalam bioteknologi. Sudah diisi sama 12 IPA 8, tinggal baca ya. Kayak saya pengen tahu partisipannya siapa aja. Oh, ada saya Pak. Oke, Ramdan, Rahadian. Oke, ada Sahrul.
Oke deh, nomor 1 boleh dibacakan oleh Sahrul. Sahrul bisa aktif? Sahrul? Sahrul ada? Sahrul, woi. Nggak ada ya? Ramdan, boleh Ramdan? Ramdan? Iya, Bu. Ya, ini Ramdan atau Sahrul? Lagi jalan. Oke, dibacakan dong nomor 1 itu udah ada jawabannya. Bisa kelihatan di layar? Bisa, Bu. Oke, sip. Ya, thank you. Ramdan ya ini ya. Oke, hibridoma, silakan dibaca. Nomor 1 yaitu setelah melihat video, coba kamu ceritakan kembali hibridoma bisa menghasilkan antibodi monoklonal. Jawabannya yaitu hibridoma. Titik 2 pada penyatuan dua somatik atau tubuh, yang satunya sel antibodi dan yang lainnya sel kanker. Sel antibodi plus sel kanker, sel antibodi akan bersifat seperti sel kanker, yaitu membelah terus-menerus akan menghasilkan produk antibodi monoklonal atau antibodi yang spesifik untuk satu jenis penyakit. Ya, betul. Jadi ada teknologi di mana namanya hibridoma, hibrid doma. Jadi sel somatik itu ada 2, itu disatukan. Yang satu adalah antibodinya, yang satu lagi itu sel kanker. Kenapa pakai sel kanker? Supaya sel antibodi ini bersifat sama dengan sel kanker, jadi membelah terus-menerus. Nanti hasilnya kita akan memiliki antibodi monoklonal banyak dan siap dipanen. Gitu. Jelas ya? Cara untuk kita membuat antibodi monoklonal. Oke, sudah di screenshot atau dicatat? Sudah? Sudah, Bu. Oke, sip. Ya, nomor 2 saya mau dengar suaranya Rahadian. Ada Rahadian? Rahadian ada? Kalau nggak ada Rahadian, oke, saya mau Tina. Tina ada Tina? Saya? Tina? Ada. Oke, sip. Tina nomor 2 sudah diisi, tinggal dibaca aja. Sama pertanyaannya. Boleh. Penderita diabetes mellitus sangat membutuhkan insulin, sehingga dibuatlah suntikan insulin. Cara membuat insulin adalah dengan cara teknik plasmid. Bagaimana proses teknik plasmid sehingga bisa menghasilkan banyak insulin? Jawabannya, memotong DNA insulin dengan menggunakan enzim endonuclease restriksi, menempelkan DNA insulin dengan enzim ligase pada DNA plasmid, lingkaran DNA pada bakteri E. coli, kemudian bakteri membelah dari makna plasmid ikut membelah menjadi DNA insulin banyak, kemudian siap dipanen. Oke, sip. Jadi kita mau bikin suntikan insulin yang biasanya diberikan buat penderita diabetes mellitus ya. Oke, mereka sudah tergantung dengan insulin. Insulin itu untuk merombak gula darah ya menjadi glikogen. Jadi bersyukur kita yang masih sehat sehingga bisa merombak gula menjadi glikogen. Jadi kita nggak kelebihan gula darah ya. Nah, cara bikin insulinnya, kenapa insulin itu harganya mahal ya suntikannya? Karena memang cara bikinnya seperti ini. Salah satunya adalah pembuatan dengan teknik plasmid. Itu cukup ribet dan biayanya juga lumayan. Gitu ya. Jadi seperti yang kemarin sudah dijelaskan bahwa ada enzim untuk memotong DNA. Namanya restriksi ya, restriksi. Kemudian yang lemnya lem, LL, sama-sama L, ligase. Gitu ya. Nah, itu ditempelkan di plasmid. Nah, plasmid itu kan ada di bakteri. Nah, nanti bakteri dibiarin aja, dia akan membelah diri terus-menerus ya. Jadinya plasmidnya banyak kan. Kalau plasmidnya banyak berarti insulinnya banyak. Kalau sudah banyak kita potong lagi, kita ambilin, siap dipanen. Jadi gitu ya. Terima kasih ya Tina ya. Oke. Sudah di screenshot? Sudah? Sudah ya? Sudah ya? Oke, kita ke nomor 3. Nomor 3 siapa nih yang mau ngomong? Cuman sedikit kok. Ya. Nomor 3. Siapa yang mau ngomong? Halo?
Halo? Kok nggak ada suaranya? Siapa yang mau ngomong? Tadi siapa yang menyalakan ini? Kalau Sahrul ada suaranya nggak? Saada ada sayang? Saada? Halo Saada? Ya, Bu. Ya, sip. Saada nomor 3 nih, yang terakhir. Jawabannya sudah ada. Langsung jawabannya. Boleh. Jawabannya yaitu bakteri BT ditanamkan pada tanaman jagung. Kemudian ulat mencoba untuk memakan tanaman jagung. Lalu mati. Teknik penempelan BT dengan cara transgenik. Iya. Jadi terima kasih Saada. Jadi ini sudah pernah dijelaskan pertemuan kemarin bahwa kita ingin membuat tanaman anti hama. Jadi tanaman anti hama ini dibuat dengan cara bakteri BT, Bacillus thuringiensis. Hafalin ya, karena ini sering banget keluar di soal ya. Bacillus thuringiensis ini ditempelkan di tanaman jagung. Nah nanti serangga termasuk ulet itu dia memakan malah mati gitu. Tapi kalau buat manusia aman-aman aja. Itu namanya tanaman anti hama transgenik. Jelas? Sudah di screenshot? Sudah? Oke, sip. Sudah selesai berarti ini tinggal refleksi, tinggal kalian isi sendiri. Oke, saya stop share. Oke, terima kasih. Ya, alhamdulillah ada 12 orang. Ya, lebih baik ya IPS 1, 2, 6 sama 8. Anaknya itu aja ya sama ya. Oke. Di Google Classroom saya sudah upload tentang praktikum bioteknologi konvensional. Kelompoknya sama dengan yang kemarin saja. Kalian bikin praktikum, milih 1 di antara 3 yang saya taruh di video. Jadi kalian boleh milih 1 di antara 3 itu. Kalian kerjakan sesuai perintah yang ada di video. Ya, oke. Waktunya 2 minggu. Jelas ya? Nah, jadi untuk biologi tenang aja, nilai kelulusan diambil dari semua tugas yang sudah kalian upload di Google Classroom, terutama untuk tugas semester 6 ini. Untuk yang semester 5 kan sudah ada nilainya, jadi nggak usah pusing ya. Jelas ya? Oke. Dan tinggal satu lagi adalah ujian sekolah dengan online. Belum ada rapat dari guru-guru, kita tunggu dari Pak Andri ya bagaimana keputusannya, tapi gosip-gosipnya mah ada ujian sekolah berbasis online dan itu dilaksanakan bulan depan. Jadi untuk pertemuan Selasa depan kita akan membahas di Zoom adalah soal-soal ujian sekolah dengan adanya kuisis bioteknologi. Jelas? Ada pertanyaan nggak? Saipa, ada yang tanya, Saipa semangatnya luar biasa loh, keren ya. Tadi lupa saya tunjuk Saipa. Gimana? Oh, Fikri, thank you masuk Fikri Naufal. Oke. Ada yang ditanyakan Saipa? Minggu depan pertemuan terakhir, Bu. Kemungkinan soalnya Pak Andri sampai detik ini belum ada keputusan kapan gitu ya. Kalau gosipnya sih pertengahan Maret gitu. Ya, jadi mungkin ada 2 minggu lagi. Kalau pertengahan Maret berarti minggu depan itu baru awal Maret, terus 1 lagi mungkin, baru nanti ujian sekolah, gitu ya. Tapi yang jelas, kalaupun ada pertemuan, kita hanya bahas soal. Jadi, Ibu pengennya, kalau yang nggak sempat belajar, nanti di ujian sekolah sudah bisa karena ikut Zoom. Karena kita bahas bareng di Zoom. Gitu. Jelas ya? Jadi keuntungan yang ikut Zoom adalah membahas bersama soal, jadi ingat nanti kalau ada soal yang sama, kalian bisa mengerjakannya. Jelas? Jadi untuk tugas-tugasnya silakan sesuai waktu aja. Saya masih kasih waktu sampai mungkin 3 minggu ke depan. Untuk tugas silakan dikejar. Oke, ada pertanyaan lain? Ya, intinya adalah kalian kerjasama ya. Intinya adalah kerjasama, jangan kerja sendiri. Nanti stres sendiri. Hati-hati, bulan depan kalian pasti stres dengan tugas, stres dengan tuntutan ada ujian, segala macam. Jadi pastinya jerawat akan muncul, batuk pilek nggak sembuh-sembuh, menstruasi berantakan. Jelas? Ya, makanya kerjanya bareng-bareng. Jangan stres sendiri ya.
Kerjanya bareng-bareng dan jangan mencoba untuk selalu sempurna di setiap kerjaan. Yang penting kalian kerjakan dengan baik dan tepat waktu. Itu kuncinya. Oke. Kayaknya wali kelas kalian juga begitu sangat cerewet ya untuk mengingatkan kalian. Jadi alhamdulillah punya wali kelas cerewet gitu. Ada pertanyaan? Iya, Bu. Iya, ya kan Sahrul ngerasa banget ya. Iya, tapi senang loh. Saya wali kelas 12 malah nyantai aja. Gimana anak saya aja gitu. Karena saya sudah merasa bahwa anak kelas 12 itu sudah punya tanggung jawab gitu. Ya, kalau tidak mengerjakan ya konsekuensinya adalah kelulusan. Dan jangan kalian anggap bahwa corona itu dikambing hitamkan oleh kita, ya kan? Jadi bukan karena ada corona, jadi kita pasti lulus semua. Jangan kayak gitu. Ya, kita hargai anak-anak yang mau ikutan Zoom, kita hargai anak-anak yang mau mengerjakan tugas tepat waktu gitu ya. Jelas ya, yang semangatnya luar biasa walaupun daring gitu. Jadi kita hargai itu. Maka buat anak-anak yang tanda kutipnya malas ya resiko gitu. Kalau saya sih termasuk guru yang mendukung tidak lulus gitu. Kalau memang ada anak yang seperti itu. Gitu. Jelas ya, tolonglah ya gitu hargai. Nggak usah mengerjakan sesempurna yang yang kita bayangkan, tidak. Tapi yang penting mengerjakan gitu. Kayak catatan saya nggak bisa pakai aplikasi, Bu. Kayak saya pakai tulis tangan, diwarnain coret-coret kayak biasa, Bu. Waktu kita ketemu boleh? Boleh gitu, boleh. Terus kalau kamu sudah tepat waktu, saya tinggal nanya. Misalnya, Sahrul kamu mau nilai berapa nih semester 6? Gitu. Saya tinggal nanya gitu. Fikri mau nilai berapa gitu? Nggak apa-apa gitu. Jelas, kamu boleh minta nilai sama saya gitu. Kan habis itu kamu lulus gitu. Kecuali kamu terlalu cinta sama saya, maka setahun lagi kita ketemu. Jelas? Oke, ada pertanyaan lain? Iya, Bu. Ya, oke. Ya, tetap semangat ya, tetap semangat, jaga kesehatan. Oke, kita akhiri pertemuan siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesetiaannya buat Ana, Suci, Delia, Adi Akmal, Sahrul, Kristi, Rahadian, Tina, Saepa, Saada, Ilham, Fikri. Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan kalian bisa menjadi orang sukses, bisa keterima di PTN negeri favorit yang kalian inginkan. Kemarin sudah ada yang minta doa. Saya terharu kalau ada yang ngejapri minta doa saya supaya didoakan masuk ke PTN favorit. Oke ya, good luck semuanya ya. Ya, mudah-mudahan saya kalau dimintain doa itu saya akan khususan untuk mendoakan kalian gitu ya. Jelas? Oke. Kita akhiri pertemuan hari ini, tetap semangat dan kita ketemu lagi insya Allah Selasa depan, itu sudah bulan depan ya. Selasa depan dengan kuisis bioteknologi dan tentunya kita akan membahas soal-soal ujian sekolah. Mudah-mudahan soal-soalnya keluar di ujian sekolah dan kalian bisa mengerjakan dan mendapatkan nilai yang maksimal. Oke, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Dadah. Waalaikumsalam. Thank you. Ya. Oke, thank you.